Kabupaten Lampung Utara, Komisi 4 DPRD Provinsi Lampung, Sony Setiawan, dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, asal Dapil 5 Kabupaten Lampung Utara, dan Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung, melaksanakan riset, sekaligus sosialisasi peraturan daerah, Perda, Nomor 3, Tahun 2020, mencegah wabah virus COVID-19. Sosialisasi Perda, Sosper, dilaksanakan bertepatan di kediaman Ketua Nahdlatul Ulama, Ismet Al-Faza, Desa Tanjung Raja, Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung, hari Sabtu, tanggal 4 September tahun 2021. Sosialisasi Perda, Sosper, Komisi 4 DPRD, Provinsi Lampung, Sony Setiawan, turut dihadiri, dan Ramil Tanjung Raja, Kapten Infanteri Suroto, Kapolsek Tanjung Raja, diwakili Ibda Arsaniani, UPTD Puskesmas Tanjung Raja, Dr. Rika RC, tokoh politik PKB, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, Ansor dan Banser, serta undangan lainnya, dalam kegiatan sosialisasi Perda Nomor 3 Tahun 2020, berjalan lancar dan kondusif. Jangan lupa di subscribe dan like, supaya channel ini berkembang. Seandainya sudah subscribe dan like ke channel ini, saya ucapkan terima kasih. Dari Kabupaten Lampung Utara, Pario memberitakan. Hari ini kita akan mendengarkan pemaparan sosialisasi peraturan daerah. Mari kita dengarkan, semoga apa yang disampaikan akan dapat menjadi suatu pegangan kita. Walaupun kita bukan pemerintah, kita akan turut setelah mengetahui untuk mensukseskan daripada program tersebut. Izin berdiri, Pak Yai, Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habibu. Yang saya hormati tuan rumah, kebetulan wak saya Haji Ismet, Ketua MWC NU Kecamatan Tanjung Raja. Yang saya hormati Ketua Islam beserta pengurus MWC NU Kecamatan Tanjung Raja. Yang saya hormati Pak Camat atau yang mewakili, yang saya hormati Pak Kapolres, alhamdulillah diwakili oleh Pak Aslan Yani. Yang saya hormati Pak Dan Ramil, yang diwakili oleh bapak-bapak di depan, nampak saya belum kenal. Yang saya hormati juga ada Kepala Puskes atau diwakili oleh Dr. Eka beserta sahabatnya. Tidak lupa yang saya hormati, di sini ada Porta, TA, PLT, Kabupaten Lampung Utara. Selamat datang yuk, Katrina. Yang saya hormati juga kawan-kawan media pers saya. Terima kasih atas supportnya. Saya bawa 5 media hari ini, Pak. Nah, biar nanti kalau ada keluhan, kekurangan direkam. Yang saya hormati sahabat-sahabat dari Ansor. Ada Ansor? Ada. Sahabat-sahabat dari Banser? Alhamdulillah saya dikawal dari Ogang 5 nyampe Tanjung Raja. Semangat ya. Tidak lupa pula yang saya hormati aparat desa, kebetulan diwakili oleh Bapak BPD. Perkenalkan, saya juga salah satu pengurus paksi kabupaten ya kemarin, Pak Yuke sama Pak Cagus ya, BPD se-Lampung Utara. Tidak lupa pula yang saya hormati tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda yang ada di suasana acara ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini kita dapat bersilaturahmi di kediaman wak saya Ketua MWC NU Haji Ismet yang ada di Kecamatan Tanjung Raja. Selawat serta salam mari selalu kita sanjung-sanjung agungkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, sebelum saya memaparkan visi dan misi tujuan saya kedatangan pada pagi hari ini menjelang siang hari ini, terlebih dahulu perkenalkan saya. Kata pepatah tak kenal maka tak sayang. Saya Sony Setiawan, asli lahir di Cempaka, tapi saya asli suku Waikanan. Kampung saya Sri Menanti, Kartajaya, Kecamatan Negara Batin. Tapi saya lahir anak ke-9 ke-10 di Cempaka, Sungai Jaya. Saya bergabung di partai politik ini sejak tahun 2018. Jadi Pak Yai, Pak Ustadz, Bapak-bapak semuanya, saya ini baru seumur jagung di partai. Alhamdulillah mengikuti kontesta pemilu 2019 Kabupaten Waikanan serta Dapil 5 Lampung Utara. Alhamdulillah saya meraih suara 39.000, ranking 7 dari 11 kursi. Bukan sombong ya Pak, bukan sombong, biar tahu. Jadi partai PKB satu-satunya Dapil 5 Kabupaten Lampung Utara Waikanan terwakili dari partai PKB dari 11 orang, salah satunya saya. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, perkenalan saya itu mungkin bapak-bapak ibu dari partai apa sudah saya jelaskan. Jadi mungkin pada pagi hari menjelang siang ini kita fokus kepada visi dan misi, yaitu visi dan misi saya membawa berita dari kantor bahwasanya kami 85 anggota DPRD se-Provinsi Lampung tanggal 4 sampai tanggal 5 kami turun ke dapil, ke daerah pilihan masing-masing. Itu membawa misi sosialisasi peraturan daerah yang telah disahkan pada tahun 2020 sebanyak 24 perda. Salah satunya peraturan daerah Provinsi Lampung nomor 3 tahun 2020 yang mana tentang adaptasi kebiasaan baru dalam pencegahan dan pengendalian coronavirus DC 2019. Jadi itu hasil karya kami 1 tahun yang lalu. Di dalam beberapa peraturan daerah itu adalah salah satu Perda nomor 3 tahun 2020. Saya sedikit mengulas bahwasanya di dalam peraturan daerah nomor 3 tahun 2020 ini pada pasal 101 bab 11 ketentuan pidana, setiap orang yang melanggar kewajiban tidak menggunakan masker sebagaimana di dalam pasal 11 huruf di angka 2 dipidana kurang paling lama 2 hari atau denda paling banyak maksimal 1 juta. Ini tidak memakai masker. Nah, ada lagi pasal 10 bab 10 pasal 100, selain penyidik kepolisian Republik Indonesia, penyidik pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah diberi wewenang untuk melakukan penyidikan. Jadi masyarakat harus paham bahwasanya kita di dalam perda ini kita mengkolaborasi dan bekerja sama kepada pihak keamanan. Jadi kalau tiba-tiba protokol kesehatannya tidak dilakukan oleh masyarakat, seandainya ada pihak keamanan itu membubarkan, itu sudah ada peraturan daerahnya. Tuh. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, saya di sini mengajak dan menghimbau bahwasanya kita pada hari ini setelah 2 tahun yang lalu, ini sudah memasuki tahun ketiga ya, kita masih dibayang-bayangi yang namanya penyakit virus corona. Jadi saya membuka data kemarin, itu sekitar se-Indonesia ini hampir 10 juta yang meninggal.
Nah, jadi kita masyarakat di Indonesia ini sekitar berapa? 200 lebih ya, 220 juta lebih ya. Nah, jadi saya mengajak dan menghimbau kepada bapak-bapak semuanya, kepada saudara-saudara saya, bahwasanya pada saat ini kita sedang dibayang-bayangi oleh yang namanya virus corona. Ini belum lepas dari kita, masih ada di sekitar kita. Kemarin kami di PKB memvaksin 500 orang, Pak. Saya ketua pelaksana kemarin, alhamdulillah tertib. Jadi rupanya masyarakat ini masih banyak yang belum divaksin. Itu vaksin pertama, nanti vaksin kedua 1 bulan kemudian. Jadi saya mengajak kepada bapak-bapak, kepada aparat keamanan maupun aparat birokrasi, kita harus divaksin, Pak. Kalau kita belum divaksin, silakan mendaftar ke puskes ya, Bu. Ya, kita harus divaksin. Vaksin pertama dan vaksin kedua. Kalau tidak salah informasi, kita ini ada vaksin ketiga, tapi belum sampai di Lampung. Itu baru di seputaran yang diwajibkan vaksin ketiga itu nakes. Nah, jadi seandainya kalau bapak-bapak dan keluarga di rumah itu belum divaksin, monggo silakan vaksin, karena ini penting, Pak. Nggak bisa kita umroh haji kalau nggak ada kartu vaksin. Nggak bisa kita nyebrang laut, nyebrang Merak kalau nggak ada kartu vaksin. Saya sudah punya pengalaman, Pak. Nah, jadi ini sangat penting. Selain untuk kesehatan, divaksin itu sangat bagus, dan itu juga mempermudah untuk perjalanan keperluan kita dan keluarga. Nanti di pematerinya nanti mengenai masalah protokes, mengenai masalah teknis di lapangan yang didapat oleh ibu-ibu dari puskes ataupun ibu-ibu dokter. Nanti beliau berbagi pengalaman kepada kita. Saya harapkan tolong sampaikan kepada masyarakat kita di Kecamatan Tanjung Raja ini ajakan atau himbauan atau larangan, supaya masyarakat kita di sini lebih peka dan lebih paham, dan untuk menekan dari jumlah kematian yang ada di Kecamatan Tanjung Raja itu rendah. Seandainya kata kalau masyarakat itu paham, tapi kebanyakan gejala-gejala itu memang tidak nampak, bapak-bapak, ibu-ibu. Gejala itu ya penciumannya, nah, itu sangat membahayakan. Nah, kalau di Provinsi Lampung itu sudah menyiapkan beberapa dari rumah sakit itu kewalahan sampai oksigen habis, tapi tetap kita peduli. Anggaran APBDP untuk COVID ini kita sahkan kemarin 130 miliar, Pak. Jadi harus paham. Jadi semuanya itu sudah kita berikan support, tergantung kemauan kita. Jika kita masyarakat yang belum vaksin, maka segera vaksin. Ini sangat penting. Mungkin nanti disampaikan oleh pemateri, penyambung lidah dari saya. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Yai, Ketua MWCNU Tanjung Raja. Mudah-mudahan Pak Yai dan keluarga berkah dan sehat serta panjang umur ke depan. Saya kalau nggak salah sudah 6 kali ya, Pak Ustaz. 5 kali ke Tanjung Raja. Mudah-mudahan ke depan saya selalu bertandang ke Tanjung Raja. Saya kepengennya dari desa ke desa. Jadi saya tahu apa yang diinginkan. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, kita sebagai hamba Allah, walaupun vaksin saat ini sudah merambah mematikan kehidupan bangsa kita, termasuk petani, bukan suami. Itulah
untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah. Karena apa? Penyakit ini bukan dibikin manusia. Mungkin akan ada penyakit yang luar biasa. Jadi kalau aku bingung, permasalahan saat ini pemerintah bingung. Pak Sony, kumpul nggak boleh. Saya pertanyakan, kalau perkumpulan itu akan membahayakan suasana sumber itu, kenapa pasar wisata? Harusnya tidak ada kata yang lain, kata kunci semua harus tutup. Masih dibatasi pasar dibuka. Saya memang orangnya begini, kritis. Yang akan saya tanyakan kepada Dinas Kesehatan, saya tidak mau divaksin dan belum tentu saya roboh itu karena penyakit COVID. Jujur. Dasar saya tidak mau divaksin apa, Mas Sony? Katanya kalau ada penyakit bawaan tertentu tidak boleh divaksin. Saya ini asam lambung. Asam lambung ini apa? Emah. Kemudian katanya ada jantung, penyakit jantung kan. Itu kan nggak boleh divaksin. Maka saya minta ada ketentuan yang tegas, usia vaksin yang wajib itu usia sekian sampai usia sekian. Angka biar tuh ini pun divaksin kepada mati. Ada usia batasan yang wajib vaksin itu. Karena ada ini masalah rangkaian ini yang akan saya lanjutkan dalam pembicaraan. Tapi sama sekali itu saya maklumi, karena suatu musibah itu tidak semudah itu manusia mencari jalan keluar untuk penyelesaian. Supaya inilah mengenai penyakit rukun Islam bisa gugur. Kalau orang Islam rukun Islam bisa gugur, ini pertanyaan saya. Pak Suri, wakil kami DPR, walaupun berbicara itu belum tentu hebat otaknya, karena kami yang merasakan di bawah. Makanya lain cara pandangan berpikir. Haji Ismail, aku bangga hari ini ada anggota DPR provinsi sebagai jembatan untuk mencapaikan kepada DPR RI pusat. Karena tidak ada sesuatu itu tanpa ada keputusan daripada legislatif. Yang kedua, masuk ke yang kedua. Kalau orang divaksin, dia menerima sertifikat apa? Sertifikat. Saya minta anggota DPR sertifikat vaksin ini jangan disamakan kekuatan hukumnya dengan KTP, KK, dan buku nikah. Jangan disamakan kekuatannya. Bagaimana yang mau ke Mekah yang akan datang kalau nggak ada vaksin? Sebab dia lahir belum vaksin. Makanya buat undang-undang buat PKP itu harus benar cara berpikir, mengkaji. Harapanku insya Allah akan langsung diangkat di DPR Provinsi Lampung, setidaknya menjadi nomor 3 pemikir berwawasan luas untuk Lampung. Ya kalau mau anda ini, akan Sony di Lampung Utara nggak asing lagi pokal, tapi ini cuma banyak, bukan di Ismail.
Yang ketiga, dari Dinas Kesehatan, saya masih mendengar alat deteksi sakit itu belum seragam. Di kota Bumi kena COVID, dibawa ke Anggayani negatif. Sebab kami ini ingin menghindar jauh dari COVID, karena masuk perawatan COVID itu sama dengan masuk penjara kamar 3 meter persegi. Nah, itu perlu dari kesehatan itu supaya alat deteksi kesehatan itu mau kami jangan membingungkan kami. Karena ada orangnya, saya di Kota Bumi dikatakan COVID, dia yakin dia ribut keluar lari Kandayani, tidak ada COVID. Sama. Tapi Bapak udah dapat vaksinasi pertama, ya betul begitu ya Pak ya. Terus bila ada jaminannya gimana? Betul. Jadi gini Pak, vaksin itu tidak menjamin 100% kita bebas dari COVID-19 ini. Ingat-ingat ya. Jadi jangan saya udah divaksin, saya bebas nih, nggak ngikutin lagi prokes dari pemerintah ya, dan dari Kementerian Kesehatan juga nggak kalian abaikan semua karena saya udah vaksin. Nah, perlu diketahui vaksin ini ada macam-macamnya bapak-bapak semua ya, ibu, ada macam-macamnya, begitu juga produksinya, mulai dari ada yang dari Amerika, ada yang dari Cina, Pak Dewan, macam-macam banyak produksinya. Terus kemudian vaksin ini juga sudah ada tingkat keefektivitasannya terhadap dari penyakit COVID-19 ini. Nah, jadi si vaksin jadi gini ya, seharusnya ini ada layar ya Pak Haji, jadi enak saya jelasinnya ya. Kita disuntik nih Pak Haji ya, disuntik. Saya belum terpapar nih, belum kena ya. Kayak ceritanya tadi belum terkena. Saya vaksin pertama. Saya dapat vaksin pertama. Kerja vaksin itu masuk ke dalam tubuh, dia berinteraksi dengan antibodi kita yang di dalam. Jadi dia kenalan dulu loh, oh ini benda asing nih, saya harus kenalan dulu. Udah kenalan, dia memperbanyak produksi di dalam tubuh, ya. Nah, tapi ini tidak menjamin 100% karena harus didukung juga dari apa? Daya tahan tubuh kita. Dari mana? Segi makanan, kemudian progresnya, ya. Ini tidak bisa diabaikan, gitu. Nah, ini kebanyakan yang saya lihat udah vaksin udah jejong, terus udah apalagi kalau misalnya udah dapat 3 atau kayak kami nakes, saya aja yang nakes saya masih tetap hati-hati ya. Jadi vaksin ini kalau menurut WHO itu hanya 50% keefektivitasannya. Sedangkan jenis vaksinnya yang sekarang beredar ini vaksin Sinovac ya. Sinovac ini cuma 65,3% Pak Haji ke efektivitasannya. Begitu juga dengan vaksin yang sudah kami dapat Moderna, ini memang agak lebih tinggi ke efektivitasannya itu 94%. Tapi ingat, dampak dari vaksin ini masing-masing berbeda, tergantung daya tahan tubuh ya. Jadi kalau bisa udah vaksin yang namanya benda asing masuk ke dalam, ada yang responnya dia menggigil, kemudian ada juga dia banyak makan, bengkak pada penyuntikan, nyampe pingsan. Maaf Pak Haji, kemarin ada warga kita yang habis vaksin ke-1 atau ke-2 tiba-tiba lemas, ada itu ya. Kemudian langsung dilarikan ke rawatan karena terjadi kipi tadi ya. Nah, itu nggak usah takut bapak-bapak ibu-ibu, kita lawan loh. Kita lawan dengan cara apa tadi? Banyak minum. Banyak minum, repotnya kalau ibu-ibu biasanya kencing, kalau bapak-bapak enak ya. Nah, kemudian apa lagi makan? Apa aja dimakan? Ada buah yang mahal, ada pisang, APS makan. Ya, nggak perlu yang mewah. Ada nasi, ada telur, ada tahu, tempe makan. Sayurnya apa makan? Banyak makan. Saya Moderna yang ketiga aja kemarin
saya lawan, alhamdulillah. Ya, banyak tenaga nakes, terutama dokter, banyak yang KO semua. Ya, karena kenapa? Kalau misalnya kita sudah divaksin, kita manjain, sakit nih kita tiduran, nggak bisa. Kita yang kalah, tapi kita yang harus lawan. Ya, jadi pertanyaan Pak Haji di sini jelas ya Pak Haji. Ya. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2. Ya. Oke, terima kasih. Bisa dibawa ya? Ya, silakan. Buku boleh dibawa, bisa dibawa. Dengan kegiatan pada hari ini. Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada rekan-rekan media MPSA ini. Pada hari ini saya di kediaman Ketua NU Tanjung Raja Kecamatan AWC pada hari ini melaksanakan kegiatan sosialisasi perda yang mana Provinsi Lampung dalam hal ini sudah mengesahkan beberapa perda tahun 2020, sekitar 24 perda yang disahkan. Salah satunya perda nomor 3 tahun 2020 yang mana itu dibuat aturan beradaptasi kehidupan baru gitu. Pak Dewan, untuk Provinsi Lampung, saya boleh tahu sudah berapa persen masyarakat yang telah divaksin? Informasi kemarin Pak Presiden datang ke Lampung meresmikan bendungan Wais Kampung, itu beliau menginstruksikan vaksin kita di Lampung kurang dan kita dipersilakan untuk mengusulkan vaksin karena stok di Bapelkes itu sekitar 14.000 kalau nggak salah yang saya dapatkan informasinya. Nah, untuk sementara ini untuk presentasinya mungkin rekan-rekan media bisa lihat di link dinas ataupun gugus tugas Provinsi Lampung. Terkait dengan penggunaan masker Pak Dewan, ada sanksi hukumnya. Apakah sanksi hukum sudah valid itu di provinsi? Kemudian untuk di kabupaten seperti apa? Oh ya, kita melalui Perda nomor 3 tahun 2020 itu sudah diatur di situ bab per bab, pasal per pasal. Kebetulan Perda sanksi pasal sanksi yang ada di Perda itu bab 11 pasal 11 ayat 2 yang mana jika masyarakat itu tidak mengindahkan pemakaian masker atau tidak memakai masker maka dikenakan sanksi itu kurungan 2 hari maksimal denda 1 juta. Untuk ayat 2-nya di situ diperingati terlebih dahulu seperti dikasih surat peringatan ya mungkin administrasi. Bu dokter, langkah-langkah apa Bu dokter jika ada masyarakat atau warga yang tidak mau divaksin? Yang pertama ya Pak, kami sosialisasi dulu apa sih kegunaan vaksin untuk menekan wabah COVID. Kemudian mau nggak mau ini suatu struktur atau dari kementerian dan dinas kesehatan kabupaten juga provinsi buat melakukan vaksin untuk menangani wabah COVID-19. Dokter, untuk Kecamatan Tanjung Raja sudah berapa persen masyarakat yang telah divaksin Bu Dokter sampai saat ini? 4,sekian% Pak cakupannya yang baru tervaksin ya. Dari penduduknya 33.000 jiwa itu hanya baru 4,sekian%. Jadi baru 1000 berapa persen 1000 berapa jiwa yang baru vaksin seperti itu. Apa harapan ke depan terkait dengan COVID-19 ini? Saya harapkan karena masyarakat Tanjung Raja ini amat antusias sekali dengan vaksin COVID-19 tersebut. Jadi yang saya harapkan semoga jumlah vaksin yang masuk ke kita agak lebih banyak. Jadi masyarakat akan dapat semua seperti itu. Karena setiap vaksin yang datang dari dinas itu langsung kami alokasikan ke masyarakat dengan jadwal misal penyuntikan kayak kemarin
yang terakhir 1.200 sasaran orang itu alhamdulillah sudah terjalankan begitu dengan dosis pertama. Nanti kita lihat dosis keduanya bulan depannya lagi, karena 28 hari jaraknya, itu berapa jumlah vaksin yang masuk buat vaksin yang lanjutan yang pertama tadi. Vaksin kedua.